Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Felix Kayan. Di presentasi kali ini, saya akan membahas analisis fundamental dari PT Matahari Department Store Tbk. Pertama-tama, kita akan membahas dari profil perusahaan terlebih dahulu. PT Matahari Department Store Tbk, Matahari atau Perseroan, adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang menyediakan perlengkapan fashion, aksesoris, kecantikan, hingga peralatan rumah tangga dengan harga terjangkau. Matahari menghadirkan produk-produk stylish berkualitas tinggi serta pengalaman berbelanja yang istimewa. Bekerja sama dengan pemasok lokal dan internasional terpercaya untuk menawarkan beragam produk terkini dari merek eksklusif dan merek internasional. Posisi Matahari sebagai department store pilihan di Indonesia didukung oleh jajaran merek eksklusif yang diusungnya. Hanya dijual di gerai-gerai perseroan. Merek-merek tersebut secara konsisten berada di antara merek-merek terbaik di Indonesia, memenangkan sejumlah penghargaan terkait desain, kualitas, dan nilai, sehingga membuktikan pemahaman Matahari akan kesadaran pelanggannya terhadap nilai sebuah produk. Selanjutnya akan membahas sejarah perusahaan. Pada tahun 1958, membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Kemudian pada tahun 1972, Matahari melangkah maju dengan membuka departemen store modern pertama di Indonesia. Pada tahun 1996, mempunyai 85 gerai dengan total aset grup usaha retail terbesar di Indonesia mencapai 1,025 triliun. Hingga saat ini, mempunyai 147 gerai dari 76 kota di seluruh Indonesia dengan luas hampir 1 juta meter persegi. Selanjutnya, di slide ini terdapat beberapa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direktur. John Bellis menjabat sebagai Presiden Komisaris Independen. Roy Nicholas Mandey menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen. Monis Mansukani menjabat sebagai Komisaris. Andrian Suherman menjabat sebagai Komisaris. Kemudian, Bunjamin J. Mailo menjabat sebagai Presiden Direktur. Terence Donald O'Connor menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Independen. Niraj Jain menjabat sebagai Direktur Independen, dan Irwin Abutan menjabat sebagai Direktur Independen. Selanjutnya, saya akan membahas laporan keuangan. Di laporan keuangan ini terjadi penurunan penghasilan yang signifikan di kuartal 1 tahun 2021. Jika dibandingkan dengan kuartal 1 2020, sangat jauh perbedaannya. Ini artinya, masa pandemi COVID-19 ini sangat memengaruhi PT Matahari Department Store Tbk. Jika dilihat juga, dalam 2 tahun terakhir, keuntungan bersih minus, yang artinya banyak biaya-biaya di luar beban usaha yang besar seperti rugi selisih kurs dan beban lain-lain seperti pesangon karyawan yang nilainya cukup signifikan. CSR PT Matahari Department Store Tbk. CSR terhadap lingkungan. Mengurangi penggunaan energi dengan memakai lampu LED hemat energi di semua gerai. LED yang dihasilkan pengurangan 50% konsumsi listrik dengan besar penghematan tahunan sekitar 35 juta kWh per tahun. CSR terhadap pengembangan sosial dan masyarakat. Matahari berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan peluang kerja yang layak, kompensasi yang cukup untuk masyarakat lokal di seluruh Indonesia. Kami memiliki kebijakan untuk merekrut secara lokal sejauh mungkin, dan sebagian besar staf di setiap gerai kami berasal dari daerah setempat. CSR terhadap ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Untuk memastikan tempat kerja yang aman, sehat, dan aman bagi karyawan, kami telah memasang perangkat keselamatan seperti sistem sprinkler, alarm kebakaran,
dan alat pemadam kebakaran di setiap gerai dan pusat distribusi, dan memberikan rambu yang jelas untuk pintu darurat dan tangga. CSR terhadap konsumen. Kami menerapkan standar ketat kepada semua gerai untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan kami. Setiap gerai memenuhi standar dan peraturan keselamatan setempat dan dilengkapi dengan alat pemadam, alarm kebakaran, dan sistem sprinkler. CSR terhadap hak asasi manusia. Perseroan berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia melalui kepatuhannya pada hukum perburuhan Indonesia. Telah menjamin untuk tidak menggunakan kerja paksa, perdagangan pekerja, atau pekerja anak dimanapun dalam kegiatan operasional kami. CSR terhadap operasi yang adil. Kode etik perusahaan menegaskan komitmen kami terhadap praktik kerja yang adil dan etis dengan memberikan panduan khusus, antara lain dalam memerangi korupsi, penyalahgunaan keuangan, dan kekuasaan. Kesimpulan, melihat dengan kondisi saat ini, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, Matahari akan menutup 13 gerai di tahun 2021 ini, karena kinerja keuangan yang lesu sepanjang kuartal 1 2021. Perusahaan mencatat rugi bersih sebesar 95 miliar. Sekian analisis fundamental PT Matahari Department Store Tbk dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.